salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatuh. Yang kali ini telah memasuki episode ke-55 dengan judul Entah Kendang. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan euforia sang penguasa tunggal keraton Pajang yang bernama Mas Karepet atau lebih dikenal dengan Jaka Pingkir, setelah dinobatkan menjadi seorang adipati oleh Sultan Trenggono bergelar Adipati Hadiwijaya. Saat itu tengah mensyukuri bahwa harapan dan cita-citanya ingin menjadi seorang sultan sudah nampak jelas. Harapan itu akan segera terwujud untuk menggantikan Sultan Demak yang saat ini terjadi kekosongan pemimpin setelah Raden Bagus Mukmin sebagai Sultan keempat Keraton Demak Bintoro terbunuh oleh utusan Adipati Jepang Haryo Penangsang. Tepat ketika mereka sedang berbincang, dua orang laki-laki mendadak datang. Mereka adalah Penjawi dan Ki Juru Martani yang baru turun dari Kalangan. Keduanya baru saja menjadi pengiring atau ikut menari dengan dua penari cantik pilihannya. Keringat masih menetes dari kening, menandakan ada kelelahan pada tubuh mereka. Namun dari binar bola mata keduanya terpancar semangat kepuasan yang nyata. Mas Karepet tersenyum menyambut kedua orang sahabat yang telah diangkat menjadi penasihatnya di Kadipaten Pajang itu. Pemanah yang berada di sampingnya pun turut tersenyum. Ia kemudian menepukkan tangannya dua kali dan perempuan Sinta membawa pongkor berisi tuak datang ke tempat mereka berkumpul. Minum dulu kalau masih kecapean di dulu, ucap pemanah menawarkan minuman tuak kepada Ki Juru Martani. Dan perempuan itu pun menyerongkan pongkor tuaknya ke dalam bumbung yang diperuntukkan bagi Ki Juru Martani. Monggo untuk menghilangkan lelah Adi Penjawi, ucap pemanah kembali. Perempuan Sintal itu pun menuangkan tuaknya ke dalam bumbung Penjawi. Keduanya kemudian meminum cium mereka hingga tandas. Kesegaran pun menjalar di tubuh mereka yang seperti teraliri nawa dan hawa panas.
Lalu mereka menyodorkan bumbungnya kembali kepada sang gadis cinta untuk diisi hingga penuh lagi. Kemudian mereka duduk berhadapan dengan Mas Karebet yang sudah setengah mabuk karena telah minum tuak berulang kali. Tidak ibing Kanjeng, tanya Ki Juru Martani kepada Mas Karebet. Sementara Mas Karebet yang pikirannya tengah melayang hanya mampu menyunggingkan senyuman. Lalu keempat orang itu pun langsung terlibat pembicaraan. Dan Ki Juru Martani pun melanjutkan ucapan. Hamba memang telah bersepakat bahwa daerah ini akan kita jadikan sebagai pesanggrahan, sebagai tempat berdiam sekaligus berlatih laskar pancang-pancang. Ucap Ki Juru setelah menandaskan tuak di gelas bambunya. Dan Ki Penjawi pun menyambungnya. Ini kita siapkan karena ke depan prajurit-prajurit yang terlatih sangat kita butuhkan. Meskipun sekarang ini mungkin tidak banyak kita perlukan, kata Penjawi memberikan tambahan. Keduanya kemudian menjelaskan bahwa persiapan menjadi kadipaten tersebar di bawah Kasultanan Demak harus dipersiapkan secara mantap. Bahwa selain permasalahan pemerintahan juga harus diperkuat dengan barisan prajurit yang terlatih. Kebesaran sebuah kekuasaan adalah ketika prajuritnya berwibawa sebagai kekuatan pertahanan, tanda Ki Pemanahan. Mas Karebet pun mengangguk mengiyakan, meski ia tak sempurna lagi mendengarkan. Tuak yang telah memenuhi lambung membuatnya tak lagi mampu duduk tegak dan mendengarkan penuh perhatian. Ia pun kemudian bersandar sambil mata dipejamkan. Sementara pagelaran pada malam itu makin bergairah. Alunan kendang dan terbang terus bersautan memberikan irama kegembiraan. Kepuasan diantarkan dengan gemulai oleh para penari yang menggandeng para lelaki untuk saling menari di tengah kalangan. Terbang kendang suling, undang gender, kenong, kempul terus berjalinan membuat alunan yang menggairahkan. Kegairahan yang dipuaskan dengan adegan saling mencium dari para lelaki pengiring pada pipi para penari setiap kali gong ditabuh di akhir alunan. Kegairahan yang berpadu dengan sorak-sorai penonton yang menunggu giliran sampur dikalungkan. Kegairahan yang dipacu oleh gamelan yang rancak dan hangatnya tubuh karena tuak yang terus-menerus dihidangkan. Tapi perayaan ini hanyalah selamatan pertama lagi, ucap Ki Juru Martani. Pemanahan dan Penjawi pun menganggukkan kepala tanda setuju. Dan Ki Juru Martani pun melanjutkan ucapan. Karena langkah berikutnya sedang kita susun. Sultan yang diangkat memang si Utami, tapi kekuasaan pemerintahan ada di tangan Pamungkas.
maka bagaimanapun Kanjeng harus mencoba mendekati Pamengkas, katanya sambil menolehkan pandang kepada Mas Karepet yang pikirannya mulai melayang, namun seolah masih bisa mengikuti perbincangan. Adipati Pajang pun kembali menganggukkan pelan. Ingatannya masih mampu mengenang ketika ia diberi saran oleh Ki Juru Martani sebelumnya. Ketika ia mendadak merasa bimbang dengan langkahnya, karena setelah kematian Sultan Trenggono yang merupakan mertuanya sendiri, mendadak ia merasa apa yang tengah dilakukannya adalah sebuah langkah untuk melakukan perebutan kekuasaan. Dan sebagai menantu ia merasa tak layak untuk melakukan, dan ia merasa apa yang dikerjakannya adalah sebuah tindakan kejahatan. Apa yang tengah Kanjeng lakukan bukan sebuah kejahatan, namun sebuah penyelamatan dari suatu yang telah menjadi keagungan tanah Jawa. Ini adalah perbuatan mulia Kanjeng. Demikian ucap Ki Juru Martani, dan Ki Juru Martani pun melanjutkan ucapannya di hadapan Mas Karepet. Memayu bayuning bawana, memayu bayuning tanah Jawa. Karena kalau kepemimpinan santri pesisir tetap dilanjutkan, maka yang berkembang di tengah Jawa hanyalah kebudayaan Arab. Sementara adilunya budaya Jawa terus tersingkir. Padahal keagungan itu telah terbukti mampu menegakkan Nusantara di zaman Majapahit. Apakah kita tidak terpanggil untuk menegakkannya kembali? Kemasyhuran, keagungan, kewibawaan yang pernah dicapai oleh leluhur Kanjeng sendiri. Demikian tegas Ki Juru Martani kepada Mas Karepet. Sebuah petuah yang panjang yang terus dicoba untuk dicernanya, karena sesungguhnya ia benar-benar bimbang untuk melanjutkan. Karena kalau itu diteruskan, sama saja ia harus menghadapi saudara-saudara istrinya yang tak lain adalah iparnya sendiri. Namun dengan penuh kesabaran Ki Juru Martani memberikan pemahaman, hingga Mas Karepet pun tersadarkan. Bahkan setelah diyakinkan dengan bermacam pengertian, Adipati Pajang itu kembali bangkit semangatnya untuk melanjutkan rencana mereka. Ki Juru bahkan mengibaratkan apa yang terjadi pada adipatinya adalah seperti kejadian ketika Arjuna mendadak melemah di padang Kurusetra, ketika Satria Panangah Pendawa itu tidak tega melanjutkan perang besar Bharatayuddha, karena ia menganggap apa yang dilakukannya tidak lain adalah menghancurkan saudara-saudaranya sendiri sebagai sesama darah Bharata. Para Kurawa adalah juga saudaranya sebagai anak keturunan Destarata, yang tak lain adalah kakak dari ayahnya sendiri, Pandu Dewanata. Dan perang yang dipimpinnya akan membunuh gurunya juga, seperti Resi Bisma Dewa Brata dan Sang Hyang Durna. Maka pada kesempatan itu Ki Juru benar-benar seolah memerankan diri sebagai Kresna yang menyadarkan keraguan Arjuna, bagaikan menyampaikan ulang tentang ajaran yang kemudian dikenal sebagai Bhagavad Gita.
bahwa langkah yang ditempuhnya bukanlah kesalahan, melainkan sebuah dharma untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka sejak saat itu Mas Karempit kembali terpantik semangatnya. Ia kembali tegak untuk mencapai tujuannya, bahwa berebut tahta Demak adalah menyelamatkan kewibawaan tanah Jawa yang telah terabaikan sejak berada di bawah kekuasaan Pahlawan. Keagungan yang seolah padam sejak ajaran-ajaran asli tanah Jawa tergeser oleh pemahaman ajaran baru yang lebih bersifat ke arah Arab. Dan Pamungkas itu bukanlah sosok yang kuat, tetapi bukan orang yang bisa dengan remeh kita sepelekan. Maka kewajiban Kanjeng adalah makin merapat kepadanya. Langkah merangkul semua lawan harus makin ditingkatkan. Demikian tegas Ki Juru Martani kepada junjungannya Mas Karempit atau Adipati Hadiwijaya. Ki Juru tersenyum sebelum kemudian menandaskan tuak di punggungnya. Dan malam itu pun pagelaran berlangsung hingga dini hari. Para prajurit Pajang terus bersuka dengan 10 penari. Demikian juga dengan Ki Juru Martani, Pemanang, dan Ki Penjauh. Sedangkan Mas Karempit sendiri sudah terkapar tak sadarkan diri. Sementara itu jauh di belakang pelataran pesanggaran yang ramai oleh perayaan terdapat sebuah bilik kayu yang gelap dan sunyi. Seorang lelaki tengah teronggok dengan mata mengerjap-ngerjap, kedua tangannya terikat ke belakang, demikian juga dengan kakinya. Badannya yang lemah telah berulang kali mencoba bangkit untuk mengetahui di mana ia tengah berada. Namun lemahnya tubuh akibat pukulan yang telah berulang kali diterima membuatnya tak mampu bangkit dari tidurnya. Ia terus mencoba untuk duduk, tetapi ikatan gadung pada kedua tangannya yang sangat erat membuatnya terguling kembali begitu berulang kali. Namun ia masih terus mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Kejadian yang membuatnya tak mengerti mengapa ia harus diculik dari rumahnya dan dipukuli oleh orang-orang yang tak dikenalnya tanpa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Pokoknya kamu harus menuruti apa yang menjadi perintah kamu. Kalau tidak, seluruh wargamu akan kami habisi. Dan istrimu yang cantik itu akan kami perkosa beramai-ramai di depan matamu sendiri. Demikian bentak salah seorang penculik kepada orang yang diculiknya tersebut. Karena ia tak mengerti dan tetap tak memahami, ia pun menolak menuruti. Namun tendangan bertubi-tubi kemudian menghantam perutnya. Pukulan telak mendarat di wajah dan dadanya, meretakkan hidungnya, melebamkan matanya. Mulutnya mengalirkan darah karena gigi-gigi depannya yang patah. Sementara dadanya pun terus terasa perih setelah berulang kali ditendang, diinjak dan ditindih. Lamat ia mendengar sorak-sorai dari arah depan pesanggaran. Alunan tembang dan entak tendang membuatnya melayang. Namun mendadak ia terjengkang.
sudah sadar kau prasojo keparat mampak. Ternyata yang diculik itu adalah bernama Prasojo yang telah mendapat sebuah tendangan di dadanya, telah membuatnya kembali terguling ke belakang. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.